hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa ketika gajah mati itu meninggalkan gading. Betul? Kalau ada harimau mati itu meninggalkan apa? Meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan apa? Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seekor gajah manakala dia mati, dia bisa memberikan manfaat dengan cara meninggalkan gadingnya. Seekor harimau ketika mati, dia pun bisa memberikan manfaat, sekalipun dagingnya tidak bisa dimakan, kulitnya masih bisa digunakan. Dan ketika manusia meninggalkan kita, manusia mati, dia meninggalkan sebuah nama besar. Pertanyaannya, seperti apa manfaat daripada nama besar yang mereka sanding tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan di dalam surat 36 surat Yasin ayatnya ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita, Allah menyampaikan kepada kita agar senantiasa kita mampu membangun nama baik, mampu membangun nama besar kita, sehingga walaupun kita meninggal dunia, walaupun kita sudah meninggalkan alam semesta ini, tetap kita dikenal oleh sekian banyak orang, kita tetap harum di mata mereka, orang-orang yang dekat dengan kita. Bagaimana caranya mengharumkan nama besar kita ketika kita sudah meninggal dunia nanti? Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 12 surat 36. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami kelak akan membangunkan mereka manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kelak akan dibangkitkan kembali oleh Allah setelah wafatnya kita, setelah matinya kita, kita akan kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan, tuliskan apa yang pernah kita lakukan ketika di dunia, wa atharahum, dan Allah akan catat pula tentang jejak-jejak langkah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nama baik kita dipertaruhkan Pak ketika di dunia ini. Lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan manusia kelak dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya, mereka kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis, dicatat apa? Ma qaddamu, apa yang pernah mereka perbuat di muka bumi ini. Wa atharahum, jejak kebaikan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia ini. Hidup mereka lebih banyakkah melakukan kebaikan-kebaikan? Hidup mereka lebih banyakkah betul-betul menanam jejak sebanyak-banyaknya? Lihat Pak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang selalu membangun dirinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan ketika di dunia dan membangun jejak sebanyak-banyaknya, mereka yang kelak nanti di akhirat menjadi orang-orang yang sangat-sangat bahagia. Apa yang dimaksud jejak peninggalan kita? Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sahabat Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi yang jejak luar biasa. Jejak kebaikannya Utsman bin Affan tidak terhitung. Kenapa demikian? Tabungan rekening tabungan yang paling tertua usianya adalah rekening tabungannya Utsman bin Affan. Dari 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, rekening itu masih tetap ada. Bahkan sampai sekarang rekening wakafnya Utsman bin Affan luar biasa, bisa dinikmati banyak orang, termasuk kerajaan Saudi Arabia. Itu dari rekening wakafnya Utsman bin Affan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita membangun jejak-jejak kebaikan. Di panti asuhan mana kita menebar kebaikan dengan menyantuni anak-anak yatim? Masjid yang mana yang kita turut ikut andil untuk membangunnya? Pondok pesantren mana yang memang support butuh dana untuk pembangunannya? Kemudian pembebasan wakaf yang mana yang memang kita harus ikut andil di dalamnya dalam rangka memperbanyak jejak-jejak langkah kita. Di masjid ini kita memiliki kebaikan, di masjid sana kita memiliki kebaikan, di musola sana kita memiliki kebaikan, pondok pesantren sana kita ikut andil dalamnya. Inilah yang dimaksud jejak-jejak langkah yang baik. Wakaf dimanapun seharusnya kita ikut. Pembangunan sarana pendidikan agama, rumah ibadah, seharusnya kita ikut di dalamnya dalam rangka memperbanyak jejak langkah kita. Sebab di hadapan Allah ma qaddamu wa atharuhum, apa yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, dan apa yang kita lakukan kesempatan di dunia ini senantiasa telah dicatat di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup ini kita diperintahkan bukan cuma sekedar untuk memikirkan diri sendiri. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan bahwa orang-orang yang hanya sekedar berpikir untuk kepentingan perutnya sendiri, dia hanya berpikir untuk kepentingan perut keluarganya saja tanpa memikirkan orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah, Rasul pernah bersabda, zifatun fil lail wa himalun fil nahar, mereka kedudukannya sama saja ketika bangkai di waktu malam, kemudian menjadi himar di siang hari. Siang hari kerjaannya mencari nafkah, mencari makan, malam hari tidur nyenyak tanpa ibadah, tanpa tahajud, tanpa bangun malam. Mereka lelap tidurnya, tidak ingat untuk persiapan bekal menuju Allah. Mereka yang hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, nilainya di hadapan Allah tidak seberapa baik. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul ibad ilallah, paling dicintai hamba di sisi Allah adalah anfa'un nas linnas, sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah mereka yang selalu memberikan manfaat buat orang banyak. Semakin banyak kita menebar kebaikan kepada semua orang, semakin banyak fakir miskin yang kita santuni, semakin banyak anak-anak yatim yang kita perhatikan, berarti nilai kita di hadapan Allah semakin baik. Kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul amal, paling afdolnya amal adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, menanamkan rasa bahagia di hatinya orang-orang beriman. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau berdasarkan hadis Nabi ini, ibu ketika ibu merasa bahagia dengan pemberian suami, ibu merasa bahagia dengan apa yang diberikan oleh suami ibu, maka nilai pahala buat suami itu lebih besar. Bapak berupaya untuk menyenangkan, membahagiakan istri, berupaya untuk menyenangkan, membahagiakan anak,
berupaya untuk menyenangkan, membahagiakan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin, wabil khusus di Ramadan ini, maka itulah sebaik-baiknya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika di bumi ini, di dunia ini, kita banyak melakukan kebaikan dan berupaya untuk memperbanyak jejak di hadapan Allah kelak. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kelak itu semua tercatat di Lauhil Mahfuz, tercatat dengan rapi pundi-pundi amal kita, pundi-pundi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati, kita wafat bisa betul-betul meninggalkan jejak-jejak langkah yang baik, sehingga nama kita mampu dikenal orang banyak dan mereka benar-benar membicarakan tentang kebaikan-kebaikan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.